Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianur Afifah. Saya dari kelas 8B MTS N1 Bangka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban kasus. Yang akan saya bahas di sini tentang korupsi, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pidana Korupsi Siti Insyirah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung menjatuhkan hukuman kurungan penjara terhadap Bupati Kamami selama 8 tahun atas perkara FIP proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Masuji. Selain 8 tahun penjara, Kamami juga dibedakan untuk membayar denda sebesar 300 juta dan juga 250 juta rupiah dengan kurungan penjara 2 tahun. Jika terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Tidak sampai di situ, hakim juga tetap memberikan hukuman tambahan berupa tidak dipilih selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukumannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang akibat tindak korupsi pada negara kita, yaitu sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pertumbuhan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang landasan hukum tentang tindakan korupsi, yaitu pemberantasan tingkat pidana korupsi. Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi sejak lama, yaitu sejak tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana yang menjadi aturan utama tentang pemberantasan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan kemudian direferensi lagi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasangan. Yang kedua adalah Nomor 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan hukum buatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini merupakan delik pidana korupsi. Dijelaskan undang-undang selanjutnya adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang dalam mempermudah penindakan terhadap perilaku korupsi. Perintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menjalani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat yaitu KPK. Komisi tersebut merupakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersikap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Oleh karena itu, banyak sekali cara yang dapat kita terapkan dalam memberantaskan korupsi, seperti 1. Meningkatkan kader keimanan, membangun rasa cinta negara. 3. Membangun supremasi hukum yang kuat. 4. Membangun pendidikan moral. 5. Menciptakan pendidikan anti korupsi. 6. Taat pada peraturan di negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.